Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat fisika dan kimia dari materi serta perubahannya. Sifat-sifat benda sangat penting untuk diketahui karena untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Setiap materi memiliki sifat tertentu yang khas, yang memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lainnya. Sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Yang tergolong sifat fisika yaitu warna, bau, kerapatan, titik leleh, titik beku, kelenturan, dan kekuatan. Yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, untuk membedakan antara sifat fisika dan sifat kimia, contohnya yaitu adalah pada besi. Besi memiliki titik leleh sebesar 1000 derajat Celcius. Titik leleh tersebut disebut dengan sifat fisika. Sedangkan kemampuan besi untuk berubah menjadi karat besi disebut dengan sifat kimia. Selain dapat dibedakan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia, sifat materi dapat dikelompokkan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Yang pertama yaitu adalah sifat ekstensif. Sifat ekstensif merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah zatnya. Sifat ekstensif meliputi berat, panjang, volume, molaritas, dan normalitas. Contoh adalah garam yang beratnya 100 gram, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan garam yang jumlahnya 50 gram. Yang kedua yaitu adalah sifat intensif. Sifat intensif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlahnya. Sifat intensif materi meliputi kerapatan, temperatur, warna, bau, dan rasa. Contohnya adalah berapapun jumlah dari garam, maka tetap warna garam tersebut adalah berwarna putih. Materi dapat mengalami perubahan. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu adalah perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Contoh dari perubahan fisika yaitu perubahan dari beras menjadi tepung. Nah, di sini beras hanya mengalami perubahan bentuk dari butiran menjadi bubuk. Contoh lainnya yaitu adalah air menjadi es batu. Pada proses pembuatan es batu, air mengalami perubahan dari cair menjadi padat. Nah, pada saat es batu tersebut dibiarkan di suhu ruang, maka es batu tersebut akan mencair, sehingga terbentuklah air kembali. Perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu adalah padat menjadi cair, disebut dengan mencair. Contohnya adalah ketika es batu diletakkan di suhu ruang, maka akan mencair. Yang kedua yaitu adalah cair menjadi padat, disebut dengan membeku. Contohnya adalah ketika kita membuat es batu. Yang ketiga yaitu adalah cair menjadi gas, disebut dengan menguap. Contohnya adalah ketika kita memasak air, maka air akan menguap. Yang keempat yaitu adalah gas menjadi cair, disebut dengan mengembun. Contohnya adalah
embun di pagi hari. Yang kelima yaitu adalah gas menjadi padat, disebut menghablur atau mengkristal. Contohnya adalah uap air berubah menjadi salju saat suhu dingin. Yang keenam yaitu adalah padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Contohnya adalah ketika kapur barus diletakkan di lemari, maka lama-kelamaan akan habis. Yang kedua yaitu adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan oleh adanya perubahan pada komposisi materi. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Salah satu contoh dari perubahan kimia yaitu adalah pembakaran kayu. Nah, apabila kayu dibakar, maka akan menghasilkan arang. Nah, zat-zat yang menyusun kayu ini berbeda dengan zat-zat yang menyusun arang. Sekian penjelasan dari Ibu ya, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.